Dr. Ryan Martinez mengusap matanya yang lelah di klinik hewan Springfield. Hari ini terasa normal seperti biasa. Bella, anjing Golden Retriever kesayangannya, tidur tenang di sudut ruangan. Semuanya tampak damai dan terkendali. Suara berita di tablet mengganggu ketenangan. Seorang anak bernama Tommy Wilson hilang sejak kemarin di dekat pom bensin Shell. Bel pintu berbunyi keras. Susan Charter, pengantar surat, masuk sambil menggendong sesuatu yang dibungkus kain. Ryan terkejut melihat anak kucing putih kecil yang gemetar ketakutan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan mata takutnya. Jangan lupa tekan suka dan tinggalkan komentar tentang bagaimana menurutmu cerita ini akan berkembang. Susan meletakkan anak kucing itu di meja periksa dengan tangan yang bergetar. Saya menemukannya sendirian di dekat pom bensin Shell yang tutup, katanya dengan suara gugup. Ryan memperhatikan cara Susan menghindari kontak mata. Anak kucing itu tidak bergerak, hanya meringkuk ketakutan. Ada memar-samar di kaki belakangnya yang membuat Ryan curiga. Ini bukan luka biasa dari kecelakaan. Ryan mulai memeriksa anak kucing dengan hati-hati. Tubuh mungilnya kaku dan gemetar. Tidak ada kalung atau tanda pengenal. Gumamnya sambil memindai dengan alat pembaca mikrochip. Layar menunjukkan tidak ada hasil. Susan gelisah di sampingnya, terus memainkan kain di tangannya. Saya harus segera pergi, masih ada kiriman yang menunggu, katanya terburu-buru. Begitu Susan pergi, Bella tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Anjing yang biasanya acuh terhadap hewan lain itu mendekati kandang anak kucing dengan langkah hati-hati. Dia mengeluarkan erangan lembut dan menempelkan hidungnya ke kaca kandang. Ryan terkejut melihat perilaku Bella yang tidak biasa. Ada sesuatu yang membuat anjingnya begitu tertarik pada anak kucing ini. Ryan memberi nama anak kucing itu Snowy karena bulunya yang putih bersih. Sepanjang malam, Bella tetap berjaga di depan kandang. Dia menolak makan dan tidak mau meninggalkan posisinya. Ryan pernah mendengar tentang naluri pelindung anjing, tapi ini berbeda. Bella bertingkah seolah dia mengenal Snowy, seolah dia tahu ada bahaya yang mengancam anak kucing kecil itu. Keesokan paginya, Ryan tiba lebih awal di klinik. Bella masih di posisi yang sama, mengawasi Snowy dengan mata yang penuh perhatian. Anak kucing itu belum makan sedikit pun sejak kemarin. Ryan mencoba memberinya susu hangat, tapi Snowy hanya menatap kosong. Ada trauma mendalam di mata birunya yang jernih. Ryan mulai merasa bahwa ada cerita yang lebih besar di balik penemuan anak kucing ini. Saat memeriksa Snowy lebih teliti, Ryan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bulu dekat kakinya, ada helai benang oranye yang tersangkut. Benang itu terlihat segar, bukan sesuatu yang menempel lama. Ryan mengingat berita tentang Tommy Wilson yang hilang. Anak laki-laki itu terakhir terlihat mengenakan jaket oranye. Kebetulan yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Jantung Ryan mulai berdebar dengan firasat yang tidak baik. Ryan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia menelepon detektif James Parker, seorang teman lama yang sering menangani kasus-kasus yang melibatkan hewan. "James, aku butuh bantuanmu," katanya dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang aneh tentang anak kucing yang ku baru temukan. Mungkin ada kaitannya dengan kasus anak hilang itu." Di ujung telepon, James terdengar tertarik dan berjanji akan datang sore itu. Susan Charter kembali lagi ke klinik dengan alasan ingin melihat kondisi Snowy. Tapi Ryan memperhatikan gerak-geriknya yang gugup. Tangannya berkeringat dan matanya terus melihat ke arah pintu, seolah siap untuk kabur kapan saja. "Bagaimana keadaannya?" tanya Susan dengan suara yang dipaksa terdengar santai. Ryan menjawab hati-hati, mengamati setiap reaksi wanita itu. Ada sesuatu yang disembunyikan Susan dari mereka semua. Bella mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh. Setiap kali ada suara mobil di luar, dia langsung berlari ke jendela dan menggonggong pelan. Bukan gonggongan marah, tapi gonggongan peringatan. Ryan mengikuti naluri anjingnya dan mulai mencatat setiap kendaraan yang lewat. Sebuah van hitam melewati klinik beberapa kali dalam sehari. Ryan merasa sedang diawasi oleh seseorang yang tidak ingin identitasnya diketahui. Malam itu, Ryan memutuskan untuk tinggal di klinik. Dia memasang kamera pengawas tambahan dan mengunci semua pintu dengan rapat. Bella tidak bisa tidur, terus mondar-mandir dengan gelisah. Snowy juga terlihat lebih ketakutan saat hari mulai gelap. Ryan menyadari bahwa mereka mungkin dalam bahaya. Seseorang mungkin tahu bahwa anak kucing ini adalah saksi dari sesuatu yang mengerikan.
Dan mereka mungkin akan datang untuk menyingkirkan bukti itu. Detektif James Parker tiba keesokan harinya dengan ekspresi serius. Ryan menunjukkan benang oranye dan menceritakan semua keanehan yang terjadi. James memeriksa foto-foto Tommy Wilson dan membandingkannya dengan benang tersebut. Warnanya cocok dengan jaket Tommy, katanya dengan nada tegang. Kita perlu ke tempat Susan menemukan anak kucing ini. Ada kemungkinan Tommy masih di sekitar sana. Ryan merasakan harapan dan ketakutan bercampur dalam dadanya. Mereka pergi ke pom bensin Shell yang sudah tutup. Tempat itu tampak seram dengan bangunan yang mulai rusak dan rerumputan liar yang tumbuh di mana-mana. Bella langsung gelisah begitu turun dari mobil. Dia menarik tali kekangnya dengan kuat, mengarah ke belakang bangunan. Hidungnya mengendus tanah dengan intensitas yang membuat Ryan merinding. Anjingnya jelas mencium sesuatu yang tidak bisa dideteksi manusia. Sesuatu yang terkait dengan Tommy Wilson. Di belakang pom bensin, mereka menemukan unit AC tua yang berkarat. Ada celah kecil di bawahnya yang cukup untuk dilalui anak kecil atau hewan. Bella menggonggong keras sambil menggaruk area tersebut. James mengeluarkan senter dan menyinari celah itu. Ada jejak kaki kecil di sini, katanya dengan suara bergetar. Dan ada bercak darah yang sudah mengering. Ryan merasakan perutnya mual. Mereka mungkin telah menemukan tempat Tommy bersembunyi atau disekap. James segera memanggil tim forensik dan tim penyelamat. Sementara menunggu, Ryan memperhatikan Bella yang terus mengendus area sekitar dengan panik. Anjingnya jelas merasakan kehadiran manusia di sekitar sana, tapi tidak di permukaan. Mungkin ada ruangan bawah tanah atau sistem terowongan di bawah pom bensin tua itu. Ryan berdoa dalam hati semoga Tommy masih hidup dan mereka tidak terlambat untuk menyelamatkannya dari tempat yang mengerikan itu. Tim penyelamat tiba dengan peralatan lengkap. Mereka mulai membongkar unit AC dan menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah yang tersembunyi. Ruangan itu gelap dan lembab, dengan bau yang menyengat. Bella hampir tidak bisa ditahan, terus menarik ke arah pintu masuk. Ryan ikut turun dengan tim penyelamat, jantungnya berdebar kencang. Di ujung ruangan, mereka melihat sosok kecil yang tidak bergerak. Tommy Wilson, akhirnya ditemukan setelah 3 hari hilang. Tommy masih hidup tapi dalam kondisi yang sangat lemah. Dia dehidrasi parah dan kedinginan, tapi tidak ada luka serius di tubuhnya. Yang paling mengharukan adalah saat dia sadar dan kata pertama yang diucapkannya adalah, Snowy. Anak laki-laki itu telah menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan melindungi anak kucing kecil, berbagi kehangatan tubuhnya sendiri. Ryan merasakan air mata memenuhi matanya melihat keberanian anak sekecil itu untuk melindungi makhluk yang lebih lemah. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Tommy akan pulih sepenuhnya. Mark Wilson, ayah Tommy, datang dengan wajah yang hancur oleh rasa bersalah dan kekhawatiran. Saya hampir kehilangan putra saya, katanya sambil menangis. Kami bertengkar sebelum dia hilang. Saya berteriak padanya karena hal sepele. Ryan melihat penyesalan mendalam di mata pria itu. Kadang dibutuhkan tragedi untuk membuat seseorang menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup. Sementara itu, Susan Charter akhirnya ditangkap polisi. Ternyata dia bukan hanya saksi, tapi terlibat dalam penculikan Tommy. Dia bekerja sama dengan seorang pria yang merencanakan meminta tebusan dari keluarga Wilson. Tapi rencana mereka gagal ketika Tommy berhasil melarikan diri bersama Snowy ke ruang bawah tanah. Susan panik dan memutuskan untuk membawa anak kucing ke klinik, berharap bisa menyingkirkan bukti tanpa mencurigakan siapapun. Cerita penyelamatan Tommy dan Snowy tersebar luas di media sosial. Video Bella yang setia menjaga anak kucing menjadi viral dengan jutaan penayangan. Tagar Bella the Hero dan Snowy the Brave menjadi trending topik di seluruh negeri. Banyak orang yang tersentuh oleh kisah kesetiaan anjing dan keberanian anak kecil. Donasi mulai berdatangan untuk klinik Ryan dan keluarga Wilson yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ryan memutuskan untuk mengadopsi Snowy secara resmi. Anak kucing itu telah menjadi bagian dari keluarga kecilnya bersama Bella. Tommy sering berkunjung ke klinik untuk bermain dengan Snowy, dan hubungannya dengan ayahnya mulai membaik. Mark Wilson memulai pengobatan keluarga dan belajar untuk menjadi ayah yang lebih sabar dan pengertian. Tragedi itu telah mengajarkan mereka semua tentang nilai kehidupan dan kasih sayang yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, klinik Ryan menjadi pusat perhatian media. Banyak stasiun televisi yang ingin meliput kisah heroik Bella dan Snowy. Ryan awalnya ragu,
Tapi kemudian menyadari bahwa publisitas ini bisa membantu menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi hewan dan anak-anak. Dia mulai menerima undangan untuk berbicara di sekolah-sekolah dan acara komunitas tentang naluri pelindung hewan dan cara mengenali tanda-tanda bahaya. Dalam hatinya, Ryan sering merenung tentang keajaiban yang terjadi. Bagaimana Bella bisa merasakan bahwa Snowy membawa pesan penting? Bagaimana anak kucing sekecil itu bisa bertahan hidup di tempat yang dingin dan menakutkan? Ryan percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja melalui makhluk-makhluk polos ini. Mereka adalah malaikat kecil yang dikirim untuk menyelamatkan nyawa dan menyatukan keluarga yang hancur. Tommy mulai menunjukkan minat yang besar pada dunia kedokteran hewan. Dia sering membantu Ryan merawat hewan-hewan di klinik dan bermimpi menjadi dokter hewan suatu hari nanti. Saya ingin membantu hewan-hewan seperti Snowy yang membutuhkan pertolongan, katanya dengan mata berbinar. Ryan tersenyum melihat semangat anak itu. Trauma yang dialami Tommy telah berubah menjadi kekuatan untuk membantu sesama makhluk hidup. Mark Wilson juga mengalami transformasi besar dalam hidupnya. Dia berhenti minum alkohol dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan Tommy. Mereka sering datang ke klinik bersama-sama, bermain dengan Snowy dan Bella. Hubungan ayah dan anak yang sempat retak ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hampir kehilangan Tommy membuatku sadar betapa berharganya setiap momen bersama keluarga, kata Mark dengan suara bergetar. Klinik Ryan mulai menerima banyak kasus penyelamatan hewan yang terluka atau terlantar. Bella seolah menjadi detektif yang membantu mengidentifikasi hewan-hewan yang membutuhkan bantuan khusus. Kemampuannya untuk merasakan trauma pada hewan lain membuat Ryan semakin menghargai kecerdasan emosional anjingnya. Mereka menjadi tim yang sempurna dalam misi menyelamatkan nyawa-nyawa yang tak berdaya. Susan Charter dihukum penjara 5 tahun karena terlibat dalam penculikan dan membahayakan keselamatan anak. Dia menyesali perbuatannya dan menulis surat permintaan maaf kepada keluarga Wilson. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Tommy, tulisnya. Ketakutan dan keputusasaan membuat saya mengambil keputusan yang salah. Ryan merasa kasihan padanya, tapi juga lega bahwa keadilan telah ditegakkan untuk melindungi anak-anak yang tak bersalah. Cerita Bella dan Snowy diadaptasi menjadi buku anak-anak yang sangat populer. Royalti dari penjualan buku disumbangkan untuk Pusat Penyelamatan Hewan dan Program Pendidikan Keselamatan Anak. Ryan tidak pernah membayangkan bahwa pengalaman mengerikan itu akan berubah menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi begitu banyak orang. Dia belajar bahwa dari kegelapan terdalam sekalipun, cahaya harapan selalu bisa muncul. Di hari-hari tenang, Ryan sering duduk di taman belakang kliniknya, mengamati Bella dan Snowy bermain bersama. Anak kucing yang dulu ketakutan kini menjadi kucing yang percaya diri dan penuh kasih. Bella tetap menjadi pelindung setia, selalu siaga jika ada yang mengancam sahabat kecilnya. Pemandangan itu selalu membuat Ryan tersenyum dan bersyukur atas mukjizat kecil yang mengubah hidup mereka semua. Dia tahu bahwa persahabatan sejati tidak mengenal perbedaan spesies. Tommy mulai menulis buku harian tentang pengalamannya dengan Snowy. Dia menggambarkan bagaimana anak kucing itu memberikan kehangatan dan kenyamanan di saat-saat tergelap. Snowy adalah pahlawan kecilku, tulisnya dengan huruf anak-anak yang rapi. Dia membuatku tidak merasa sendirian di tempat yang menakutkan itu. Ryan terharu membaca tulisan polos anak itu. Kadang kepahlawanan datang dalam bentuk yang paling sederhana dan tak terduga. Detektif James Parker menjadi pengunjung rutin di klinik. Pengalaman menyelamatkan Tommy membuatnya semakin menghargai peran hewan dalam penegakan hukum. Dia mulai mengusulkan program pelatihan anjing polisi yang lebih intensif untuk kasus-kasus penculikan anak. Bella telah mengajarkan kita bahwa naluri hewan seringkali lebih tajam dari teknologi tercanggih sekalipun, katanya dalam presentasinya kepada kepala kepolisian. Ryan mulai mengembangkan program pengobatan dengan bantuan hewan untuk anak-anak yang mengalami trauma. Bella dan Snowy menjadi tim pengobatan pertama yang membantu anak-anak lain pulih dari pengalaman traumatis. Kelembutan dan kesetiaan mereka memberikan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh pengobatan konvensional. Banyak anak yang awalnya tertutup mulai terbuka dan berbagi cerita mereka setelah berinteraksi dengan kedua hewan penyembuh itu. Media sosial terus dipenuhi dengan kabar terbaru tentang perjalanan pemulihan Tommy dan perkembangan Snowy. Foto-foto mereka bermain bersama di klinik mendapat ribuan suka dan komentar positif. Banyak keluarga yang terinspirasi untuk mengadopsi hewan peliharaan sebagai teman bermain anak-anak mereka. Tagar adopsi jangan beli menjadi viral, mendorong lebih banyak orang untuk menyelamatkan hewan dari tempat penampungan daripada membeli dari peternak.
Klinik Ryan harus diperluas karena meningkatnya jumlah pasien dan program-program baru. Donasi dari masyarakat memungkinkan pembangunan ruang pengobatan hewan dan fasilitas pelatihan untuk anjing-anjing penyelamat. Ryan merekrut beberapa dokter hewan muda dan pelatih hewan profesional. Visi mereka adalah menciptakan pusat pelayanan terpadu yang menggabungkan kesehatan hewan, pengobatan trauma, dan pendidikan keselamatan anak. Impian itu perlahan menjadi kenyataan berkat dukungan komunitas yang luar biasa. Mark Wilson memutuskan untuk mengubah karir dan menjadi aktivis keselamatan anak. Dia berkeliling sekolah-sekolah untuk memberikan presentasi tentang cara mengenali tanda-tanda bahaya dan melindungi diri dari orang asing yang mencurigakan. Pengalaman hampir kehilangan Tommy membuatku sadar bahwa setiap anak berhak merasa aman, katanya dengan penuh semangat. Testimoninya yang tulus dan emosional berhasil menyentuh hati banyak orang tua dan guru. Pada hari ulang tahun pertama penyelamatan Tommy, Klinik Ryan mengadakan perayaan besar. Seluruh komunitas datang untuk merayakan mukjizat kecil yang telah mengubah banyak hidup. Tommy memotong kue berbentuk anjing dan kucing, sementara Bella dan Snowy mendapat hadiah mainan baru. Dalam pidato singkatnya, Ryan berkata, "Hari ini kita tidak hanya merayakan penyelamatan seorang anak, tapi juga kekuatan cinta dan kesetiaan yang mampu mengalahkan kegelapan manapun." Cerita mereka mulai menjangkau tingkat nasional ketika sebuah stasiun televisi besar membuat dokumenter khusus tentang mukjizat di Springfield. Film dokumenter itu menampilkan wawancara mendalam dengan semua pihak yang terlibat, dari Ryan dan Tommy hingga para petugas penyelamat. Rating yang tinggi membuktikan bahwa masyarakat haus akan cerita-cerita inspiratif di tengah hiruk-pikuk berita negatif. Pesan utama dokumenter itu adalah bahwa kebaikan masih ada di dunia ini, tersembunyi dalam bentuk yang paling sederhana. Tommy mulai menulis buku tentang petualangannya dengan Snowy. Dengan bantuan seorang penulis anak profesional, dia menyusun cerita yang menarik dan edukatif untuk anak-anak seusianya. Buku, Tommy dan Snowy, Petualangan di Tempat Gelap, menjadi buku terlaris dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Royalti dari buku itu disumbangkan untuk organisasi pencegahan penculikan anak dan tempat penampungan hewan. Tommy membuktikan bahwa usia muda bukan halangan untuk membuat dampak positif bagi dunia. Ryan mulai menerima undangan untuk berbicara di konferensi kedokteran hewan internasional. Pengalamannya dengan Bella dan Snowy menjadi studi kasus yang menarik tentang kemampuan hewan untuk mendeteksi trauma dan bahaya. Makalah ilmiahnya tentang naluri pelindung pada hewan domestik dipublikasikan di jurnal veteriner terkemuka. Dia menjadi pelopor dalam bidang pengobatan trauma berbasis hewan dan mendapat pengakuan dari komunitas ilmiah internasional. Bella mulai dilatih sebagai anjing pengobatan resmi dan mendapat sertifikat dari Asosiasi Anjing Pengobatan Nasional. Kemampuannya yang luar biasa untuk merasakan emosi dan trauma manusia membuatnya menjadi salah satu anjing pengobatan terbaik di negara bagian. Dia sering diundang ke rumah sakit, sekolah, dan pusat rehabilitasi untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan dukungan emosional. Ketenaran Bella sebagai anjing penyembuh tersebar ke seluruh negeri. Snowy tumbuh menjadi kucing yang cantik dan percaya diri. Dia juga dilatih sebagai hewan pengobatan dan khusus membantu anak-anak yang mengalami trauma serupa dengan yang dialami Tommy. Kelembutan dan ketenangannya memberikan rasa aman bagi anak-anak yang ketakutan. Banyak orang tua yang terkejut melihat bagaimana Snowy bisa membuat anak mereka yang tertutup kembali terbuka dan mau berbicara. Kombinasi Bella dan Snowy menjadi tim pengobatan yang paling efektif untuk kasus-kasus trauma anak. Program pengobatan hewan di Klinik Ryan mulai mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Mereka menawarkan hibah untuk mengembangkan program serupa di kota-kota lain. Ryan merasa bangga bahwa metode yang dikembangkannya bisa membantu lebih banyak anak yang membutuhkan. Dia mulai melatih dokter hewan dan psikolog anak dari berbagai daerah untuk menerapkan pengobatan serupa di wilayah mereka masing-masing. Visinya adalah menciptakan jaringan nasional pusat pengobatan trauma anak berbasis hewan. Tommy masuk ke sekolah menengah dengan kepercayaan diri yang tinggi. Pengalamannya yang unik membuatnya menjadi pembicara yang dicari untuk acara-acara motivasi di sekolah. Dia berbagi cerita tentang pentingnya tidak menyerah dalam situasi sulit dan selalu melindungi yang lemah. Teman-teman sekelasnya menghormatinya bukan karena trauma yang dialami, tapi karena keberanian dan kebijaksanaan yang ditunjukkannya. Tommy membuktikan bahwa trauma bisa menjadi kekuatan jika diolah dengan cara yang positif. Mark Wilson menjadi direktur organisasi Nirlaba, Anak Aman Springfield, yang fokus pada pencegahan penculikan dan perlindungan anak. Organisasi ini bekerja sama dengan sekolah-sekolah, pusat komunitas, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.
Program edukasi mereka telah mencegah beberapa kasus penculikan dan membantu puluhan keluarga dalam situasi krisis. Mark menemukan tujuan hidupnya dalam melindungi anak-anak lain dari nasib yang hampir menimpa Tommy. Bella mendapat penghargaan Hewan Pahlawan tahun ini dari Asosiasi Perlindungan Hewan Nasional. Dalam upacara penghargaan yang megah, dia berdiri dengan bangga di atas panggung bersama Ryan dan Tommy. Pidato Ryan tentang keajaiban naluri hewan mendapat tepuk tangan meriah dari audiens. Bella mengajarkan kita bahwa cinta dan kesetiaan tidak mengenal batas, katanya dengan suara bergetar. Penghargaan itu bukan hanya untuk Bella, tapi juga pengakuan atas kekuatan ikatan antara manusia dan hewan. Snowy juga mendapat pengakuan khusus sebagai kucing pengobatan tahun ini dari Asosiasi Pengobatan Hewan. Meskipun masih muda, dia telah membantu puluhan anak pulih dari trauma. Sertifikat dan medali kecil yang digantung di lehernya menjadi simbol harapan bagi anak-anak yang sedang berjuang melawan ketakutan mereka. Ryan sering berkata bahwa Snowy adalah bukti bahwa ukuran tidak menentukan besarnya dampak yang bisa diberikan seseorang kepada dunia. Tekan suka, berlangganan, dan bagikan cerita ini untuk menyebarkan pesan harapan. Klinik Ryan berevolusi menjadi Pusat Penyembuhan Hewan Springfield, sebuah fasilitas komprehensif yang menggabungkan layanan veteriner, pengobatan trauma, pelatihan hewan, dan pusat edukasi. Fasilitas baru ini dilengkapi dengan ruang pengobatan yang nyaman, area bermain luar ruangan untuk anak-anak dan hewan, serta auditorium untuk seminar dan lokakarya. Visi Ryan untuk menciptakan tempat penyembuhan holistik akhirnya terwujud berkat dukungan komunitas dan donasi dari seluruh negeri. Tommy mulai program magang di klinik setiap akhir pekan. Dia belajar tentang anatomi hewan, teknik perawatan dasar, dan cara berinteraksi dengan hewan yang trauma. Gairahnya terhadap kedokteran hewan semakin menguat setiap hari. Ryan melihat potensi besar dalam diri anak itu dan mulai memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Suatu hari nanti, Tommy akan menjadi dokter hewan yang luar biasa, pikirnya sambil mengamati anak itu merawat kelinci kecil yang terluka. Program Sistem Sahabat diluncurkan di sekolah-sekolah Springfield, di mana anak-anak diajarkan untuk saling menjaga dan melaporkan jika ada teman yang tampak dalam bahaya. Program ini terinspirasi oleh bagaimana Snowy dan Tommy saling melindungi di saat-saat sulit. Sistem sahabat ini terbukti efektif dalam mencegah perundungan dan membantu anak-anak yang mengalami masalah di rumah. Solidaritas di antara anak-anak Springfield meningkat secara signifikan. Kampanye media sosial dengan tagar Bella Snowyker menjadi gerakan nasional untuk adopsi hewan tempat penampungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Influencer dan selebriti mulai berbagi foto dengan hewan peliharaan mereka sambil menyebarkan pesan tentang perlindungan anak. Kampanye ini berhasil meningkatkan adopsi hewan tempat penampungan sebesar 300% di seluruh negeri dan mengumpulkan jutaan rupiah untuk organisasi perlindungan anak. Kekuatan media sosial digunakan untuk kebaikan yang nyata. Ryan diundang ke Istana Negara untuk berbicara tentang inovasi dalam pengobatan trauma anak. Dia membawa Bella dan Snowy dalam perjalanan bersejarah itu. Di hadapan para pembuat kebijakan nasional, Ryan mempresentasikan hasil penelitiannya tentang efektivitas pengobatan hewan. Presentasinya mendapat respons positif dan pemerintah pusat memutuskan untuk mendukung pengembangan program serupa di seluruh negeri. Momen itu menjadi puncak pengakuan atas kerja keras mereka. Bella mulai mengembangkan kemampuan baru untuk mendeteksi serangan panik pada anak-anak. Naluri alaminya yang sudah luar biasa diperkuat dengan pelatihan khusus dari ahli perilaku hewan terkemuka. Dia bisa merasakan perubahan kimia tubuh yang terjadi sebelum serangan panik dan memberikan intervensi dini. Kemampuan ini membuatnya menjadi anjing pengobatan yang paling dicari di negara bagian. Daftar tunggu untuk sesi pengobatan dengan Bella mencapai berbulan-bulan. Tommy menulis artikel untuk majalah anak-anak tentang cara mengatasi ketakutan. Artikelnya yang berjudul, Teman Kecilku yang Berani, menceritakan bagaimana Snowy mengajarkannya untuk tidak menyerah. Artikel itu mendapat respon luar biasa dari anak-anak di seluruh negeri yang menghadapi ketakutan serupa. Banyak yang menulis surat kepada Tommy, menceritakan bagaimana artikel itu membantu mereka menghadapi masalah mereka sendiri. Tommy merasa bangga bisa menginspirasi anak-anak lain melalui tulisannya. Snowy mengembangkan rutinitas khusus untuk menenangkan anak-anak yang baru mengalami trauma. Dia akan berbaring di samping anak tersebut, mendengkur lembut, dan membiarkan mereka membelai bulunya yang halus. Pengobatan sentuhan ini terbukti sangat efektif dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Banyak terapis profesional yang kagum dengan kemampuan alami Snowy untuk memberikan kenyamanan.
Dia menjadi contoh bagaimana hewan bisa menjadi penyembuh yang lebih efektif daripada obat-obatan. Mark Wilson menulis buku memoir tentang perjalanan transformasinya dari ayah yang hancur menjadi aktivis perlindungan anak. Bukunya, Hampir Kehilangan Segalanya, menjadi buku terlaris dan menginspirasi banyak orang tua untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anak mereka. Royalti dari buku itu disumbangkan untuk program konseling keluarga gratis. Mark membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Testimoninya memberikan harapan bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami krisis. Program pelatihan, Dokter Hewan Muda, diluncurkan di sekolah menengah Springfield dengan Tommy sebagai peserta pertama. Program ini memberikan kesempatan bagi remaja yang berminat pada kedokteran hewan untuk mendapat pengalaman langsung di klinik. Mereka belajar tentang anatomi, farmakologi dasar, dan etika perawatan hewan. Banyak peserta program ini yang kemudian melanjutkan studi kedokteran hewan di universitas terkemuka. Program ini menjadi model untuk sekolah-sekolah lain di seluruh negeri. Bella dan Snowy mulai tampil dalam video edukasi yang disiarkan di sekolah-sekolah seluruh negeri. Video, Petualangan Bella dan Snowy, mengajarkan anak-anak tentang keselamatan, empati, dan pentingnya melindungi sesama. Karakter mereka menjadi ikon dalam pendidikan keselamatan anak. Barang dagangan dengan gambar mereka dijual dengan hasil disumbangkan untuk tempat penampungan hewan dan organisasi perlindungan anak. Mereka menjadi selebriti dengan misi mulia. Ryan mendapat undangan untuk menjadi konsultan dalam pembuatan protokol nasional untuk penggunaan hewan dalam pengobatan trauma. Pengalamannya dengan Bella dan Snowy menjadi dasar pengembangan standar praktik yang aman dan efektif. Protokol ini kemudian diadopsi oleh rumah sakit, sekolah, dan pusat rehabilitasi di seluruh negeri. Kontribusi Ryan dalam bidang pengobatan hewan mendapat pengakuan dari Asosiasi Kedokteran Hewan Amerika sebagai terobosan tahun ini. Springfield menjadi kota percontohan untuk program pengobatan hewan peliharaan di sekolah, di mana hewan-hewan pengobatan seperti Bella dan Snowy rutin mengunjungi sekolah untuk membantu anak-anak yang mengalami stres akademik atau masalah pribadi. Tingkat perundungan di sekolah-sekolah Springfield turun drastis dan nilai akademik siswa meningkat. Kehadiran hewan-hewan pengobatan menciptakan lingkungan belajar yang lebih tenang dan mendukung. Model Springfield kemudian ditiru oleh kota-kota lain di seluruh negeri. Tommy mendapat beasiswa penuh untuk program prakedokteran hewan di universitas terkemuka. Pencapaian akademiknya yang luar biasa dan pengalaman uniknya dengan hewan pengobatan membuatnya menjadi kandidat yang sangat menarik. Dalam esai aplikasinya, dia menulis, "Snowy mengajarkanku bahwa keberanian sejati adalah melindungi yang lemah, dan aku ingin mengabdikan hidupku untuk melindungi hewan-hewan yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri." Komite seleksi terkesan dengan kematangan dan visi yang ditunjukkan anak seusia dia. Bella mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi perubahan suasana hati pada anak-anak autis. Penelitian yang dipimpin Ryan menunjukkan bahwa Bella bisa memprediksi ledakan emosi pada anak autis hingga 30 menit sebelum terjadi. Kemampuan ini membuka peluang intervensi dini yang sangat berharga bagi keluarga dengan anak autis. Makalah penelitian tentang temuan ini dipublikasikan di Jurnal Kedokteran New England dan mendapat perhatian internasional. Bella kembali membuktikan bahwa naluri hewan bisa menjadi alat diagnostik yang berharga. Program Cakar Penyembuhan diperluas ke rumah sakit anak di seluruh negara bagian. Bella, Snowy, dan hewan pengobatan lainnya rutin mengunjungi anak-anak yang sedang menjalani perawatan medis. Kehadiran mereka terbukti mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi tingkat stres pada pasien anak. Banyak dokter yang melaporkan bahwa pasien mereka lebih kooperatif dan optimis setelah sesi pengobatan hewan. Program ini menjadi standar perawatan di banyak rumah sakit anak. Snowy mulai spesialisasi dalam membantu anak-anak yang mengalami bisu selektif. Kelembutan dan kesabarannya menciptakan ruang aman bagi anak-anak yang tidak bisa berbicara karena trauma. Banyak anak yang mulai berbicara kembali setelah berinteraksi dengan Snowy. Terapis bicara profesional bekerja sama dengan Snowy dalam sesi-sesi pengobatan yang inovatif. Metode ini menjadi terobosan dalam pengobatan bisu selektif dan diadopsi oleh klinik-klinik pengobatan bicara di seluruh negeri. Ryan menulis buku teks untuk mahasiswa kedokteran hewan tentang pengobatan berbantuan hewan dalam trauma anak. Buku ini menjadi referensi wajib di banyak fakultas kedokteran hewan dan psikologi anak. Pengalaman praktisnya dengan Bella dan Snowy memberikan wawasan yang tidak bisa didapat dari teori semata. Buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dan digunakan di universitas-universitas di seluruh dunia. Ryan menjadi otoritas dalam bidang pengobatan hewan untuk trauma anak.
Tommy mulai program bimbingan untuk anak-anak yang mengalami trauma serupa. Dengan bimbingan psikolog profesional, dia berbagi pengalaman dan strategi mengatasi masalah yang membantu dia pulih. Banyak anak yang merasa lebih dipahami ketika mendengar cerita dari seseorang yang benar-benar mengalami hal serupa. Program konseling sebaya ini menjadi sangat efektif karena menghilangkan stigma dan membuat anak-anak merasa tidak sendirian. Tommy membuktikan bahwa penyintas bisa menjadi penyembuh yang kuat. Mark Wilson dipilih menjadi anggota Dewan Penasihat Nasional untuk Badan Perlindungan Anak. Pengalamannya sebagai orang tua yang hampir kehilangan anak dan transformasinya menjadi aktivis memberikan perspektif unik dalam pembuatan kebijakan. Dia memperjuangkan undang-undang yang memberikan sanksi lebih berat bagi pelaku penculikan anak dan meningkatkan dana untuk program pencegahan. Suaranya di tingkat nasional membantu mengubah cara pemerintah memandang isu perlindungan anak. Bella dan Snowy mendapat bintang di Jalan Ketenaran Hollywood sebagai pengakuan atas kontribusi mereka dalam bidang pengobatan dan perlindungan anak. Upacara peresmian dihadiri oleh ribuan orang, termasuk anak-anak yang pernah mereka bantu. Tommy memberikan pidato yang mengharukan tentang bagaimana dua hewan kecil ini telah mengubah hidupnya dan hidup banyak orang lain. Momen ini menjadi puncak pengakuan atas jerih payah mereka dalam menyembuhkan trauma dan menyebarkan harapan. Pusat Penyembuhan Hewan Springfield menjadi tujuan untuk kunjungan sekolah-sekolah dari seluruh negeri. Anak-anak datang untuk belajar tentang empati, perlindungan hewan, dan cara mengatasi ketakutan. Program edukasi interaktif dengan Bella dan Snowy memberikan pengalaman pembelajaran yang tidak terlupakan. Banyak anak yang terinspirasi untuk menjadi dokter hewan atau aktivis perlindungan hewan setelah berkunjung ke pusat ini. Dampak edukatif dari pusat ini jauh melampaui ekspektasi awal. Ryan mendapat gelar doktor kehormatan dari beberapa universitas ternama sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam bidang pengobatan hewan dan perlindungan anak. Dalam pidato wisudanya, dia mengatakan, "Gelar-gelar ini bukan milikku sendiri, tapi milik Bella, Snowy, Tommy, dan semua anak yang berani berbagi cerita mereka. Mereka adalah guru sejati yang mengajarkanku tentang kekuatan penyembuhan cinta tanpa syarat." Kerendahan hati Ryan dalam kesuksesan membuatnya semakin dihormati oleh komunitas akademik. Program Penyembuh Masa Depan diluncurkan untuk anak-anak muda yang berminat pada pengobatan hewan. Tommy menjadi duta program ini, berbagi gairahnya kepada generasi yang lebih muda. Program ini mencakup lokakarya, kemah musim panas, dan kesempatan magang di berbagai pusat penyembuhan hewan. Banyak peserta program ini yang kemudian melanjutkan studi di bidang veteriner, psikologi, atau pengobatan hewan. Program ini memastikan bahwa warisan Bella dan Snowy akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Bella mengembangkan kemampuan baru untuk mendeteksi ADHD pada anak-anak. Observasi perilakunya yang detail membantu identifikasi dini kondisi ini. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak ADHD menunjukkan pola interaksi yang berbeda dengan Bella dibanding anak-anak neurotipikal. Temuan ini membuka peluang diagnosis dan intervensi yang lebih dini. Bella sekali lagi membuktikan bahwa naluri hewan bisa menjadi alat diagnostik yang berharga dalam bidang kesehatan mental anak. Snowy mulai program khusus untuk anak-anak yang menjadi korban perundungan. Kelembutan dan cinta tanpa syaratnya membantu membangun kembali harga diri anak-anak yang hancur karena perundungan. Banyak anak yang mulai berani bersosialisasi kembali setelah pengobatan dengan Snowy. Program anti perundungan dengan bantuan Snowy menjadi model untuk sekolah-sekolah di seluruh negeri. Kehadiran Snowy mengajarkan anak-anak tentang kebaikan dan penerimaan yang tidak bisa diajarkan melalui ceramah semata. Tommy meraih penghargaan, Pahlawan Muda tahun ini, dari Organisasi Perlindungan Anak Internasional. Dalam usia yang masih muda, dia telah membantu ratusan anak yang mengalami trauma. Pidatonya di depan delegasi dari seluruh dunia membuat banyak orang menangis tersentuh. "Trauma tidak mendefinisikan kita," katanya dengan mantap. "Yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita bangkit dan membantu orang lain bangkit bersama kita." Kebijaksanaannya yang jauh melampaui usianya menginspirasi audiens internasional. Mark Wilson menjadi pembicara utama di konferensi pola asuh internasional. Ceritanya tentang transformasi dari ayah yang hancur menjadi ayah yang berdedikasi memberikan harapan bagi orang tua yang sedang berjuang. Bukunya diterjemahkan ke 20 bahasa dan menjadi buku terlaris internasional. Lokakarya, Pola Asuh Kesempatan Kedua, yang dipimpinnya selalu penuh dengan daftar tunggu yang panjang. Mark membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anak kita. Bella dan Snowy mendapat dokumenter khusus di National Geographic yang tayang di seluruh dunia. Film, Para Penyembuh,
Misi Bella dan Snowy, memenangkan Emmy Award untuk kategori dokumenter terbaik. Film ini menyoroti bukti ilmiah di balik kemampuan mereka dan dampak global yang mereka ciptakan. Narator terkenal memberikan narasi yang menyentuh tentang perjalanan mereka dari hewan penyelamatan menjadi ikon global penyembuhan. Dokumenter ini menjadi dokumenter hewan yang paling banyak ditonton dalam sejarah. Springfield dinyatakan sebagai kota model untuk perlindungan anak oleh UNICEF. Tingkat kejahatan terhadap anak di kota ini turun 90% sejak penerapan program-program yang terinspirasi oleh kasus Tommy. Bella dan Snowy menjadi maskot kota dan simbol harapan. Delegasi dari berbagai negara datang untuk belajar tentang model Springfield dalam perlindungan anak. Kota kecil ini menjadi mercusuar harapan untuk perlindungan anak di seluruh dunia. Tommy diterima di Sekolah Kedokteran Hewan Harvard dengan beasiswa penuh dan hibah penelitian untuk melanjutkan penelitian tentang pengobatan berbantuan hewan. Proposal penelitiannya tentang penanda genetik kemampuan terapeutik pada hewan domestik mendapat tepuk tangan meriah dari panel peninjau. Dia akan bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium terkemuka untuk memahami basis genetik kemampuan pengobatan seperti yang dimiliki Bella dan Snowy. Riset ini berpotensi merevolusi cara kita memilih dan melatih hewan pengobatan. Bella mulai program pelatihan untuk melatih anjing-anjing lain menjadi hewan pengobatan. Kemampuannya yang luar biasa ternyata bisa diajarkan hingga tingkat tertentu kepada anjing lain. Program Akademi Bella menjadi standar emas untuk pelatihan anjing pengobatan. Lulusan dari program ini tersebar di seluruh dunia, membawa penyembuhan kepada ribuan anak-anak yang membutuhkan. Bella tidak hanya menjadi penyembuh, tapi juga guru yang mengajarkan anjing lain untuk menyembuhkan. Snowy mengembangkan program untuk membantu anak-anak dengan gangguan kecemasan. Teknik membumi yang diajarkannya melalui pengobatan sentuhan sangat efektif untuk serangan panik. Banyak anak yang belajar mengendalikan kecemasan mereka melalui interaksi dengan Snowy. Program Sudut Tenang Snowy diadopsi oleh sekolah-sekolah sebagai ruang aman untuk anak-anak yang merasa kewalahan. Snowy membuktikan bahwa kadang solusi terbaik adalah yang paling sederhana, cinta tanpa syarat dan kehadiran. Ryan mendapat undangan untuk memimpin Komite WHO tentang pengobatan berbantuan hewan dalam perawatan anak. Keahliannya dibutuhkan untuk membuat pedoman global yang akan diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia. Protokol yang dikembangkannya berdasarkan pengalaman dengan Bella dan Snowy menjadi standar internasional. Ryan merasa bangga bahwa dokter hewan kota kecil seperti dia bisa membuat dampak di tingkat global. Perjalanannya membuktikan bahwa inovasi yang mengubah dunia bisa dimulai dari mana saja. Tommy menulis seri buku anak-anak yang menjadi fenomena global. Seri Petualangan Tommy dan Snowy diterjemahkan ke 50 bahasa dan terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Pendapatan dari buku-buku ini memungkinkan pembangunan pusat penyembuhan hewan di negara-negara berkembang. Tommy menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak dan kesejahteraan hewan di seluruh dunia. Penulis muda ini membuktikan bahwa usia hanyalah angka ketika kita punya misi yang kuat. Mark Wilson mendirikan Yayasan Wilson untuk Keselamatan Anak, yang menjadi salah satu organisasi perlindungan anak terbesar di dunia. Yayasan ini mendanai penelitian, program pencegahan, dan pusat rehabilitasi di 50 negara. Mark menggunakan kekayaan pribadinya dan donasi dari pendukung untuk memastikan tidak ada anak yang mengalami nasib seperti yang hampir menimpa Tommy. Yayasan ini menjadi warisan terbaik yang bisa ditinggalkan seorang ayah untuk anaknya. Bella dan Snowy menjadi subjek dari film layar lebar yang diproduksi oleh studio Hollywood terkemuka. Film Mukjizat di Springfield dibintangi aktor-aktor papan atas dan menggunakan teknologi CGI untuk menampilkan Bella dan Snowy dengan realistis. Film ini mendapat pujian kritikus dan sukses box office, dengan keuntungan disumbangkan untuk tempat penampungan hewan dan organisasi perlindungan anak di seluruh dunia. Film ini memperkenalkan cerita mereka kepada audiens yang lebih luas dan menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam kesejahteraan hewan. Pusat Penyembuhan Hewan Springfield menjadi model yang diadopsi oleh 1000 kota di seluruh dunia. Setiap pusat menggunakan metodologi yang dikembangkan Ryan dan dilatih langsung oleh tim dari pusat asli. Jaringan global ini telah membantu jutaan anak yang mengalami trauma. Efek pengganda dampak dari inovasi Ryan jauh melampaui yang pernah dibayangkan. Tindakan kebaikan tunggal dari Bella dan Snowy telah menciptakan efek riak yang mengubah dunia. Tommy lulus sebagai lulusan terbaik dari Sekolah Kedokteran Hewan Harvard dan langsung diterima untuk program doktor di MIT dalam bidang perilaku hewan dan pengobatan.
Disertasinya tentang basis neurologis ikatan pengobatan antara manusia dan hewan mendapat pengakuan internasional. Pada usia 25 tahun, dia sudah menjadi ahli terkemuka dalam bidang yang dipelopori oleh guru-gurunya Ryan, Bella, dan Snowy. Lingkaran pembelajaran dan penyembuhan berlanjut dengan generasi baru yang akan melanjutkan misi tersebut. Bella, yang sekarang sudah senior, masih aktif dalam pekerjaan pengobatan meskipun dengan jadwal yang lebih ringan. Dia telah melatih 500 anjing lain untuk menjadi hewan pengobatan dan secara langsung membantu lebih dari 10.000 anak sepanjang karirnya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-15, Bella mendapat perayaan dari seluruh kota Springfield. Wali kota memberikan kunci kota dan menyatakan tanggal tersebut sebagai Hari Bella yang akan diperingati setiap tahun. Warisannya sebagai malaikat penyembuh akan dikenang selamanya. Snowy, yang masih dalam masa puncaknya, terus menjadi kucing pengobatan bintang dengan daftar tunggu janji temu hingga 6 bulan. Dia telah memperluas programnya untuk mencakup sesi pengobatan daring untuk anak-anak di daerah terpencil. Teknologi memungkinkan Snowy untuk menjangkau dan menyembuhkan anak-anak di seluruh dunia melalui panggilan video. Inovasi ini membuka akses pengobatan untuk anak-anak yang sebelumnya tidak bisa mengakses pusat pengobatan fisik. Snowy beradaptasi dengan zaman dan terus menyebarkan penyembuhan dalam cara-cara baru. Ryan, sekarang berusia 60-an, melakukan tur perpisahan untuk berbagi kebijaksanaan dan pengalamannya dengan generasi baru dokter hewan dan terapis. Setiap pemberhentian dalam turnya dihadiri oleh ribuan orang yang ingin belajar dari sang master. Buku memuarnya, Hati yang Menyembuhkan. Perjalananku dengan Bella dan Snowy, menjadi buku terlaris instan dan inspirasi untuk orang-orang di seluruh dunia. Ryan merefleksikan perjalanan luar biasa yang dimulai dengan tindakan kebaikan sederhana pada anak kucing yang diselamatkan. Tommy, sekarang Dr. Tommy Wilson, membuka lembaga penelitian yang didedikasikan untuk memajukan pengobatan berbantuan hewan. Lembaga ini berkolaborasi dengan universitas-universitas di seluruh dunia dan menarik pikiran-pikiran tercerdas dalam bidang ini. Penelitian terobosan yang diproduksi lembaga ini terus mendorong batas-batas apa yang mungkin dalam hubungan penyembuhan antara manusia dan hewan. Tommy memenuhi janjinya untuk mendedikasikan hidupnya untuk melindungi makhluk-makhluk yang rentan, baik manusia maupun hewan. Mark Wilson, dalam masa emasnya, masih aktif sebagai advokat untuk perlindungan anak. Dia pembicara rutin di majelis PBB dan penasihat untuk pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Yayasan Wilson telah tumbuh menjadi kekuatan global dengan anggaran tahunan ratusan juta rupiah. Mark sering merefleksikan bahwa hampir kehilangan Tommy adalah berkah yang menyamar yang memungkinkannya untuk menyelamatkan ribuan anak di seluruh dunia. Tragedi berubah menjadi kemenangan yang menguntungkan umat manusia. Springfield telah menjadi tujuan ziarah untuk keluarga-keluarga yang terkena dampak trauma. Taman peringatan Bella dan Snowy, yang dibuka saat Bella meninggal dengan damai pada usia 16 tahun, menjadi tempat penyembuhan dan refleksi. Ribuan orang berkunjung setiap tahun untuk memberikan penghormatan dan mencari inspirasi. Kota ini secara permanen berubah dari kota yang tenang menjadi simbol harapan dan penyembuhan untuk seluruh dunia. Dampak global dari cerita Bella dan Snowy dapat diukur dalam jutaan nyawa yang tersentuh. Penelitian menunjukkan bahwa program pengobatan berbantuan hewan yang terinspirasi oleh mereka telah mengurangi gejala PTSD pada anak-anak sebesar 70% di seluruh dunia. Tingkat bunuh diri di antara anak-anak yang mengalami trauma turun signifikan di daerah-daerah dengan program hewan pengobatan yang aktif. Bukti ilmiah membuktikan bahwa cinta dan kasih sayang adalah obat yang kuat yang bisa menyembuhkan luka terdalam. Pada ulang tahun ke-20 penyelamatan Tommy, perayaan global diadakan secara bersamaan di 100 kota di seluruh dunia. Anak-anak yang pernah dibantu oleh Bella dan Snowy, sekarang dewasa dengan keluarga sendiri, berkumpul untuk berbagi kesaksian tentang bagaimana dua hewan kecil mengubah lintasan hidup mereka. Banyak dari mereka sekarang bekerja di bidang yang terkait dengan perlindungan anak atau kesejahteraan hewan, melanjutkan siklus penyembuhan dan perlindungan. Komite warisan dibentuk untuk memastikan bahwa pelajaran yang dipetik dari cerita Bella dan Snowy tidak dilupakan oleh generasi mendatang. Komite ini terdiri dari Tommy, Mark, penyintas yang pernah dibantu, dan ahli internasional dalam perlindungan anak dan pengobatan hewan. Mereka mengembangkan kurikulum untuk sekolah-sekolah di seluruh dunia yang mengajarkan empati, perlindungan, dan kekuatan ikatan manusia-hewan. Program pendidikan ini menjangkau jutaan anak setiap tahun. Snowy, sekarang kucing senior pada usia 15 tahun, masih lembut dan penuh kasih seperti dulu. Dia menghabiskan masa emasnya sebagai kucing pengobatan tetap di Pusat Penyembuhan Hewan Springfield,
memberikan kenyamanan untuk generasi baru anak-anak yang mengalami trauma. Dia telah secara pribadi membantu lebih dari 5.000 anak sepanjang karirnya. Pada sore-sore yang tenang, Snowy sering duduk di tempat favorit Bella, seolah menjaga semangat rekannya tetap hidup dalam pusat yang mereka berdua sebut rumah. Cerita Bella dan Snowy mengajarkan kita bahwa pahlawan datang dalam segala bentuk dan ukuran. Kadang tindakan keberanian dan kasih sayang terkecil dapat menciptakan perubahan terbesar di dunia. Dua hewan kecil ini membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas dan penyembuhan dapat datang dari sumber yang paling tak terduga. Mereka mengingatkan kita bahwa dalam momen-momen tergelap, harapan masih ada, dan kadang keselamatan datang dalam bentuk hidung basah dan dengkuran lembut yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tekan suka, tinggalkan komentar tentang bagian favorit kalian, bagikan cerita inspiratif ini, dan jangan lupa berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk mendapatkan lebih banyak kisah yang menyentuh hati seperti ini.